Saya tegur 1-2 WL ketika orang KKR dan saya dan bilang, sudah capek? Bilang, saya baru takut omong, saya baru bilang, belum, amin. Tidak akan capek kalau kita di dalam Tuhan. Omong kosong, sudah tetap capek. Coba saudara berdiri dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore, menyanyi-menyanyi. Jangan lelah. Bekerja saudara kira tidak capek. Hidup apa adanya itu lebih baik. Saudara mesti paham dengan baik bahwa yang bisa rakit bom itu orang pintar. Tidak ada orang yang bodoh sekali yang bisa rakit bom. Pintar. Tapi kalau kemudian itu rakitan bom itu dia pakai untuk menghancurkan, nah itu yang dipenuhi tidak berhikmat. Tidak berhikmat. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya pada hari ini untuk kami belajar dari firman Tuhan. Buatlah kami bisa merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu untuk mendengar, merenungkan, dan dimampukan untuk melakukan kehendak firman-Mu atas kami sekalian. Tuhan tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Kami minta supaya Tuhan terus memberi arti firman-Mu di dalam hidup kami, dan hari-hari hidup kami biar kami isi dengan apa yang kami renungkan dari firman-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, berkati kami semua. Kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah berhikmat dalam iman. Demi menetapkan bulan Juli sebagai bulan pendidikan, dan untuk hari ini kita belajar dalam semangat tema berhikmat dalam iman. Pembacaannya terambil dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7, saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Tujuan Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijaksana mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Saya rasa saudara lemah sekali. Liburan tidak terlalu bagus untuk saudara, kah? Shalom. Nah, begitu, semangat sedikit. Bapak Ibu, tema hari ini tentang berhikmat dalam iman. Waktu merenungkan firman dan dikaitkan dengan tema ini, saya pikir begini saudara. Memang ada banyak pengalaman yang orang mengaku beriman tapi tidak berhikmat. Mestinya yang berhikmat itu ada dalam iman juga begitu. Jadi kalau beriman itu mesti ada hikmat. Contoh, ada berapa waktu yang lalu tambah dengan yang baru-baru ini. Dari ini berapa kali tapi saya pakai 2 kali. Ada yang bilang dunia nanti kiamat tahun berapa itu, 2000 berapa kok. Akhirnya banyak orang jual rumah pergi ke Bandung, tidak jadi dunia kiamat. Baru-baru lagi muncul bilang 24 Juni nanti dunia kiamat. Nah sekarang sebulan apa? Juli. Ini tindakan tidak ada hikmat. Bahasanya seolah-olah rohani tapi tidak berhikmat. Karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya orang paham bahwa hikmat itu sangat penting dalam kehidupan, termasuk kehidupan rohani. Salomo sebagai orang yang meminta hikmat dari Tuhan. Kemarin minggu lalu kita baru belajar itu. Hikmat yang luar biasa yang dikenang sepanjang masa pun dalam saat-saat tertentu dia mengalami kejatuhan yang serius. Sepertinya ini orang kok tidak berhikmat sekali. Dia ikut istrinya punya kemauan untuk menyembah kepada dewa dewi. Salomo yang sudah seperti itu saja masih begitu. Dan saya kira ini sebuah perenungan yang baik bagi kita hari ini supaya kita terus-menerus bertanya tentang apa yang kita imani, tentang apa yang kita jalani. Bapak Ibu saudara-saudara, di bagian awal saya ingin menyampaikan kepada kita tentang kitab Amsal. Saudara tahu banyak, mungkin bisa juga cari di Google di mana-mana. Tapi secara cepat saya mau kasih tahu, kitab Amsal itu berisi paling tidak 3 hal yang benar. 1,
Dia berisi bagaimana orang hidup apa adanya. Orang hidup apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hidup apa adanya saja. Bicara apa adanya, makan apa adanya, bergaul, berkata-kata apa adanya. Biasa tuh yang bikin repot itu kalau kita tidak apa adanya. Kalau saudara itu merasa belum terlalu kuat beriman apa adanya kepada Tuhan. Saya tegur 1-2 WL ketika orang KKR dan saya dan bilang, sudah capek? Bilang, saya baru takut omong, saya baru bilang, belum, amin. Tidak akan capek kalau kita di dalam Tuhan. Omong kosong, sudah. Tetap capek. Coba saudara berdiri dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore, menyanyi-menyanyi. Jangan lelah. Bekerja saudara kira tidak capek. Hidup apa adanya itu lebih baik. Kalau uang 10.000 bisa beli sate kambing, apa adanya sate kambing. Tidak usah berusaha untuk potong kambing sendiri. Kecuali kalau ada. Itu apa adanya itu. Bagus sekali itu, realistis. Kalau saudara menyapa orang tiap hari ketemu bilang, "Shalom, apa kabar semuanya?" Nah, itu bagus. Tidak usah dibuat-buat ya. "Shalom, apa kabar?" Lama-lama saudara punya rahang itu akan kaku. Apa adanya. Amsal menolong kita. 2. Kitab Amsal itu berisi berbagai-bagai nasihat, berbagai-bagai hal berhikmat yang meruntuhkan ego dari tiap-tiap pembaca untuk bisa hidup secara bersama. Jadi dia punya sehat, dia punya teguran, kata-kata berhikmat itu supaya yang ego-ego, yang egois, yang suka sombong, yang suka tinggi hati itu, dia meruntuhkan itu semua dan bisa hidup bersama-sama. Memang tidak enak kalau kita hidup bersama-sama dengan orang yang egois sekali, hidup bersama-sama dengan orang yang tinggi hati, hidup tidak bagus. Ini kitab maksud supaya kita bisa rendahkan diri, hidup bersama-sama, hidup. Apa? Saudara, jangankan orang tinggi hati, saudara. Kita dengan mama mantu saya yang tagal ada libur kok kita tidur mau bangun sedikit 7:30 lah, begitu baru bangun. Baru mama mantu sengaja bangun, bakal lain anak lain bilang, "Kamu tidak sama kayak mama dulu. Mama dulu tuh 1:30 sudah bangun." Wih, itu kayak mau cek itu mama mantu kan. Jadi memang ini Amsal ini bagus supaya hidup bersama-sama itu hidup yang baik. Ketiga, kitab Amsal itu berisi hal-hal yang baik sekali dalam kaitan dengan mengajukan prinsip agar manusia hidup menjunjung tinggi Allah. Prinsip dari menjunjung tinggi Allah itu adalah dia mesti punya rasa hormat, hikmat, iman, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan komitmen, menjaga iman, pengakuan tentang pernikahan, lain-lain itu semua dimaksudkan begitu. Itu bagian di mana orang yang punya prinsip untuk hidup tetap menaruh Tuhan Allah di atas. Kan kita mengaku banyak hal di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Kitab Amsal kira-kira berisi begitu. Saudara-saudara, ini disampaikan juga karena sebentar sore kan untuk jemaat Gemita Agape ada perjamuan kudus. Supaya apa yang kita mengaku di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, itu sesuatu yang memang kita taruh dia di atas. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada dusta. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, tentang pembacaan yang kita baca hari ini. Setelah kita tahu isi dari kitab Amsal. Pembacaan dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 paling tidak berisi 2 hal. 1, Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 itu berisi, ini adalah awal dari kitab Amsal, tetapi sekaligus menunjukkan tujuan tadi isi, tujuan dari kitab Amsal. Tertulis dengan baik tujuan-tujuan di dalamnya. 1, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Jadi untuk baca kitab Amsal yang panjang itu, saudara, di bagian paling depan dia sudah tulis tujuannya. Supaya orang mengetahui hikmat dan didikan. Kedua, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Sebab kata-kata ini selalu ada makna. Kan itu orang mesti mengerti. Ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman,
dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kira-kira begitu. Dia punya maksud untuk memberikan kecerdasan. Dan yang kelima, tujuannya adalah untuk mengerti amsal dan ibarat. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki. Untuk mengerti amsal, ibarat, perkataan dan teka-teki. Saya kira ini konteksnya sangat Timur Tengah. Dorang tidak bicara langsung. Dorang seperti kami orang Timur. Orang Timur itu kalau dia sementara makan, terus ada orang datang bertamu, pas lihat dia ada makan, orang Timur tidak langsung bilang, mari kita makan, mari kita makan. Dia tidak begitu. Dia akan bicara pakai bahasa Timur yang kiri-kiri bilang begini, Bapak, Mama, ini datang pas ketemu kita di dalam sungai. Mari kita baku tolong kok kita keluar dari ini sungai. Dia tidak ngomong makan. Dia pakai semacam kiasan, dia pakai semacam ibarat. Untuk mengerti itu. Kira-kira begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, itu bagian pertama dari pembacaan di Amsal 1 ayat 1 sampai 7 berisi tujuan dari kitab Amsal. Tapi yang kedua saudara-saudara, dia berisi sebuah pernyataan yang saya kira kita hafal dengan baik dan kita kenang, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan saudara-saudara, mestinya semua orang mesti memahami dengan baik bahwa pengetahuan sejati pertama-tama itu dimulai dari rasa hormat kepada Tuhan. Itu pengetahuan sejati. Saudara boleh pintar sekali, saudara punya anak boleh ranking yang paling luar biasa, silakan. Tetapi dia tidak sejati kalau tidak ditempatkan pertama-tama pada hormat kepada Tuhan. Tidak. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi pertama-tama harus kita tahu baik-baik bahwa pengetahuan yang sejati itu mesti diletakkan pada rasa hormat dan takut kepada Allah, takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena kemudian orang-orang pintar yang berhikmat itu, yang beriman itu, akan memahami dengan baik bahwa dasar hikmat pada manusia adalah hikmat dari Allah. Dasar hikmat dari manusia adalah hikmat dari Allah. Supaya kita tidak mempertentangkan antara hikmat manusia dan hikmat Allah. Saya kira ini catatan yang paling baik bagi kita semua. Siapa tidak mau pintar? Siapa tidak mau dia punya anak itu berhasil, pintar? Kan semua orang mau. Tapi hari ini kita diingatkan dengan baik. Itu harus didasarkan akan takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Saudara bayangkan, kalau orang yang pintar sekali, kita punya anak saja, omong kita yang tua-tua kita sudah habis. Kita punya anak ini dia pintar sekali tapi dia pemalas gereja. Pintar sekali tapi tidak pernah pergi sekolah minggu. Itu nanti terakhir yang bertengkar itu dia punya mama, dia ipar. Karena nanti pas ada pertemuan keluarga, don dua duduk bercerita ini, ibu-ibu duduk cerita, ini anak su bisa apa? Ini orang belum omong lebih, tapi anak itu su bisa bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan bahasa niki-niki. Tari balet su bisa semua. Aduh beta pu anak belum bisa. Oh kelihatan lupa anak ini bodoh, mungkin kamu keturunan orang bodoh semua. Jadi kalau tidak diletakkan di atas dasar hormat kepada Tuhan, itu repot saudara, repot. Saya juga mau bilang pada saudara bahwa hidup ini berubah. Ada waktu di mana saya berkhotbah tentang berpikir positif. Kenapa orang berpikir positif? Salah satunya adalah manusia berpotensi berubah. Orang bodoh bisa jadi pintar, orang pintar bisa jadi bodoh. Saya pakai contoh yang begini. Sekarang ini ada banyak grup, grup alumni universitas, apalah begitu. Grup alumni fakultas, grup alumni SMA. Sampai sekarang ini alumni TK juga ada di grup. Terus ada yang kasih di grup foto dari seseorang. Terus ada yang bilang, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Yang satu lihat-lihat, siapa ini? Dia tanya, dia yang muat, dia japri, dia tanya, kamu selamat apa itu? Kayak kita pun teman ini, sekarang dia sudah jadi sekda.
Teman yang mana? Yang itu yang mana ya? Yang itu. Oh, yang bodoh-bodoh itu hari itu. Yang saya tolak-tolak di Depok Kristen. Saya mau tanya saudara dulu. Yang bodoh-bodoh itu hari dia berpotensi jadi pintar atau tidak? Berpotensi itu. Coba yang ranking hanya tagal dia mama itu hari guru di itu sekolah. Menurut saudara dia ada berpotensi jadi bodoh kembali kok tidak? Bodoh. Ya memang apa mesti taruh di atas ini? Hormat akan Tuhan. Apalagi saudara mesti tahu bahwa pintar itu terbatas. Kalau kita tidak taruh di Tuhan, pintar itu terbatas. Makanya orang bisa kejar kepintaran. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh sebegini. Jadi di Kupang ini orang kalau lihat orang sudah terlalu bodoh, dia bilang, kalau bodoh ukur-ukur. Bagi-bagi itu bodoh separuh di kiri, separuh di kanan. Kira-kira begitu. Baik, saudara-saudara mari kita belajar. Lalu apa maksud ini semua berkaitan dengan tema kita hari ini? Tema kita adalah berhikmat dalam iman. Satu, orang yang berhikmat dalam iman itu tidak pintar untuk dirinya sendiri. Dia tidak pintar untuk dirinya sendiri. Dia mesti belajar begitu rupa menjadi pintar, tapi kemudian dia menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berusaha untuk menjadi pintar bagi diri sendiri. Jadi diletakkan di atas hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan, terus saudara menjadi pintar, itu langkah kedua. Langkah ketiganya saudara harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu baru berhikmat di dalam iman. Saudara mesti paham dengan baik bahwa yang bisa rakit bom itu orang pintar. Tidak ada orang yang bodoh sekali yang bisa rakit bom. Pintar. Tapi kalau kemudian itu rakitan bom itu dia pakai untuk menghancurkan, nah itu yang dipunamakan tidak berhikmat. Tidak berhikmat. Kalau saudara ingin jadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara, memang pakai ini kepintaran. Tapi mesti hati-hati ya, karena pakai ini kepintaran ini juga kadang-kadang kelihatan dia jadi berkat, tapi bisa jadi masalah juga bagi orang lain. Saya pernah mengalami masa di mana tidak suka dengar orang khotbah, tidak suka. Ada masa di mana ketika penatua dia akan bangun membawa khotbah, saya lihat dia bilang, kan saya rasa saya sudah tahu, tidak lagi mau mendengar. Jadi nanti kemudian saya berkhotbah itu hanya untuk mau kasih tahu orang bahwa saya ini lebih pintar dari ini, lebih pintar dari itu, tidak berarti menjadi berkat. Jadi berhikmat dalam iman itu mesti betul jadi berkat. Jangan paksa diri pintar juga. Saya bawa satu kelompok pemuda, kami melayani di Noelaku, di daerah TTS. Ini pemuda banyak acara, salah satu acaranya adalah pelatihan pembuatan piring lidi. Piring yang dari lidi, itu hari itu banyak-banyak piring lidi. Maka seluruh jemaat itu sudah mempersiapkan lidi, karena disuruh tahu bilang akan ada yang jadi tolong siap lidi. Hampir-hampir itu pohon kelapa semua di Noelaku dan potongan di apa hanya untuk dapat lidi ini. Pelatihan orang sebanyak ini. Rupa-rupanya ada satu yang kepingin tampil di situ, tapi dia tidak terlalu pintar untuk itu. Tapi dia pun rasa kepingin tampil itu bagus. Saya lihat dia pun semangat. Saya lihat memang dia buat-buat ini piring ini. Saya lihat itu bukan piring. Ada orang tua satu, opa-opa satu, mungkin dia umur 80 tahun, dia dari jauh sama dia lihat-lihat begini, dia tidak berani omong di semua orang, tapi dia omong sendiri. Tapi karena di sebelah saya dengar, dia pakai bahasa Timur bilang begini, lei kapika fa, lei cobe. Dia bilang, ini bukan piring teh, ini cobe. Saya bayangkan kalau saya yang itu orang, saya sudah berhenti latih. Saya sudah berhenti. Orang yang apa ya, kadang-kadang merasa diri pintar itu, tanpa sadar dia melakukan hal yang oleh orang. Saudara pikir ketika kita melakukan sesuatu yang tidak jadi berkat itu, orang diam-diam, saya itu berarti dia tidak tahu. Siapa bilang? Orang ada tahu. Mungkin dia senyum dalam-dalam, dia hanya bilang, dia pikir tidak tahu. Saya bayangkan kalau itu bukan piring tapi cobek. Coba saudara ulek ame kurus di cobek lidi, bisa. Itu memang mengerikan, itu memalukan sebenarnya. Saya kira itu supaya kita lihat bahwa kepintaran itu jangan untuk diri sendiri.
Karena dia punya poin yang kedua. Poin yang kedua, saudara-saudara, orang yang berhikmat dalam iman menggunakan pengetahuannya dengan baik dan tidak memperdayai orang lain. Dia tidak menipu orang lain. Ada orang sudah cukup pintar, ada orang punya kegiatan rohani, ada orang bisa mengucapkan darah Yesus berkuasa, tapi dia tipu orang. Nah, itu tidak beriman itu. Simbol-simbol rohani kita pakai semua, tetapi ternyata kita pakai pengetahuan, kepintaran untuk menipu. Yang begitu tidak boleh. Tuhan tidak mau dia kasih kita sedikit kepintaran ini. Bukan untuk tipu-tipu orang. Kan untuk jadi berkat, bukan untuk tipu-tipu. Jadi siapa yang sudah rencana tipu-tipu orang, bertobat sudah. Tidak bisa tipu sana, tipu sini. Wih, Pak Pendeta itu orang terlalu pintar. Pintar maksudnya dia bisa cipta manusia jalan pakai tangan dari sini pisau. Oh tidak, itu orang itu dia kalau omong apa itu yang salah juga benar. Oh itu bukan pintar. Itu bukan pintar. Itu penipu. Itu penipu. Karena itu saudara-saudara, pakailah seluruh ilmu, pakailah seluruh pengetahuan, pakailah semua hal yang ada pada kita, jangan untuk menipu. Ini juga sekaligus peringatan bagi mahasiswa dorang. Atau anak-anak yang orang tua ada kirim dong sekolah di Surabaya, kok di Jakarta, atau di Jogja, atau di Soe. Ini kasih tahu dorang. Kamu ada sekolah baik-baik itu, jangan tipu orang tua. Jangan tipu. Kalau memang mau dapat uang bulanan lebih sedikit, jangan pakai tipu. Saya pernah marah ada anak satu saudara saya marah dia ini karena orang tua ini kan bukan orang sekolah, petani. Nah ini anak ini karena dia tahu dia punya papa mama itu tidak tahu tentang registrasi, maka dia kasih tahu dia punya papa mama bahwa dia registrasi setiap bulan. Padahal banyak-banyak uang yang dikirim ini dia pakai kok ajak nona beli baju yang seragam. Satu tulis papa, satu tulis mama. Saya bilang dia kamu bakar uang itu baju. Saya yakin kamu dua tidak akan jadi papa, mama, papi, mimi itu tidak jadi. Dan memang dua tidak jadi. Karena tipu orang tua. Itu orang tua sampai utang-utang jual uang semua. Sampai tinggal tanah. Tidak bisa begitu. Orang tua kirim pergi sekolah itu tambah pintar. Angka orang tua pun derajat. Orang tua pulang itu senang karena wisuda toh dan bikin syukuran toh. Nah, bukan untuk tipu-tipu. Bayangkan saudara, kami di kampung itu kalau syukuran itu lama. Saya biasa nasihat orang bilang, pakai ilmu ini baik-baik karena waktu kamu syukuran itu bahkan babi yang tidak tahu mati, yang tidak tahu apa-apa saya ikut mati gara-gara kamu syukuran. Nah kasihan keluarga babi, tolong sudah berkorban lah baru saudara pakai ini apa untuk tipu sana, tipu sini. Aduh, tidak boleh begitu itu, tidak baik itu. Kepintaran, hikmat, Tuhan kasih itu tidak untuk tipu, tidak untuk tipu. Tidak boleh. Ketiga, orang berhikmat dalam iman itu tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Kenapa tidak pernah berhenti belajar? Biasa di mana-mana orang bilang bahwa sekolah itu ada batasnya, tapi belajar itu tidak ada batasnya. Belajar itu perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Mesti terus belajar. Ini nasihat bagi kita orang-orang tua ini. Kita tua ini kadang-kadang kita tidak mau belajar lagi. Padahal zaman lagi berubah ini, zaman lagi berubah. Saya ingat sama si kecil kayak yang ini anak dong ini yang Mawar Saron ini. Kita nonton film itu, film kartun itu, orang beromong hanya lihat di jam tangan. Go. Itu berapa puluh tahun lalu. Sekarang memang betul-betul itu dulu film kartun. Sekarang memang orang bisa bawa omong video call. Jadi kalau kita berhenti belajar tidak bisa, mesti belajar. Orang kalau berhenti belajar itu dia kira dia sudah tahu semua. Di dunia ini nih saudara, orang yang pintar sekali itu aman, bodoh sekali itu aman. Yang parah itu yang tahu-tahu sepotong. Oh yang tahu-tahu sepotong, dia bikin rusakin dunia. Kan dia kira dia sudah tahu semua. Mesti terus belajar terus. Karena dunia ini lagi maju. Saudara lihat, waktu tentang ketakutan saya bilang, ketika kita ada ketakutan, waktu Tuhan bilang jangan takut. Dia tidak suruh kita untuk bilang kamu akan kehilangan rasa takut, bukan. Dia menyertai kita. Saya biasa pakai contoh kalau kita pergi pertama kali di Ramayana. Waktu Ramayana baru ada, kok ada itu tangga berjalan itu nama apa itu eskalator itu. Kita bawa tante don dari kampung kau datang, kita bilang tante naik, tante
Lalu ketika tangga tidak mau naik, kita bikin apa? Pertama kan kita kasih contoh toh, kita bilang, begini tangga. Tante, biar lebih baik saya naik tangga sana. Dia sudah tidak mau, daripada kepala sakit, pegang dia pun tangan, tarik naik. Baru dia kaget. Langsung kita bilang, itu tuh tante. Aman tuh, dia bilang, aman. Kalau begitu kamu belanja biar tante naik turun sendiri. Sudah tante naik turun sendiri. Jadi terus belajar. Akhirnya kita tidak tahu, tante keluar sendiri di mall, dia naik sendiri, baru suruh orang bikin video. Kirim di rumah dengan buat di grup keluarga. Kan dia sudah maju satu langkah. Jadi kita yang tua-tua juga belajar juga. Saya bawa materi di Bali tanggal 15 kemarin. Saya bilang begini, hei orang-orang tua, orang kita bertobat sedikit dulu. Berpuluh-puluh tahun anak-anak muda itu, dorang dengan rendah hati dengar kita dengan gaya menyanyi zaman 70. Ku berbahagia. Coba hari ini, coba kita rendah hati sedikit, kita belajar dari dorang yang muda, yang menyanyi dengan sangat semangat. Ku berbahagia, yakin teguh, pom 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 pom. Kita belajar dari dorang. Jadi jangan berhenti belajar. Belajar terus. Tapi yang orang-orang tua saya sarankan, jangan belajar main game, Tidak usah belajar main apalah yang tembak kau bilang ada musuh di belakang begitu. Itu jangan, orang tua tidak usah main begitu. Ini sukalah ini barang ini, belajar lagi. Teruslah mengembangkan diri. Belajarlah terus. Keempat, orang berhikmat dalam iman menyadari. Berhikmat dalam iman itu menyadari bahwa karakter adalah hasil dari perjumpaan akal dan rasa. Itu karakter. Tuhan Allah kasih kita otak, Tuhan Allah kasih kita perasaan. Saudara pasti ingat ketika saya bilang, perjumpaan akal dan rasa itu membentuk karakter manusia. Hidup tidak bisa hanya pakai otak punya mau, penyeimbangnya harus perasaan. Hidup itu tidak bisa pakai perasaan saja, harus penyeimbangnya rasa. Itu berkarakter. Saudara tahu kenapa Kain tega sekali membunuh adiknya Habel? Karena akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Dia sudah tidak peduli ini mau saudara kandung kok bukan kok. Dia sudah tidak peduli karena otak dan perasaan. Berhikmat dalam iman itu dia mempertaruhkan. Berkali-kali saya bilang pada saudara, yang membedakan manusia dengan ayam itu, saudara, ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Yang ada hanya sekolah untuk manusia. Ayam itu ada peras, ada hati. Dia pun nama hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam itu tidak tahu cemburu. Saudara pernah cemburu kok tidak? Pernah toh? Kan bukan ayam. Nah, perjumpaan ini dua ini membentuk karakter. Iman itu masuk baik-baik di situ. Kau kasih ingat, akal su bagus, tapi jangan sampai bertempuh otak lupa bahwa Tuhan lebih tinggi dari kita pu otak. Perasaan su bagus, tapi jangan sampai kita lupa bahwa menjadi terlalu baik dan perasaan itu juga tidak bagus. Saudara bayangkan saja kalau saudara ketemu satu orang, saudara lihat dia begini terus ada dia kotoran di hidung. Berani kasih tahu dia. Saudara bilang, Om, minta maaf ada ini, boleh saya ambil? Terus saudara berani kasih tahu begitu. Kita perasaan toh. Yang lucunya kita tidak kasih tahu dia, tapi kita kasih tahu orang lain. Menjadi tidak berimbang ini. Jadi kalau iman itu tahu ada. Tapi, minggu lalu kita bicara etika sedikit 4 hal itu. Saya tidak mau ulang karena saya justru lupa makanya. Tapi saya mau lanjutkan sedikit etika. Tuhan Yesus ajar kita tentang etika. Dia bilang begini, nanti kalau ada seorang saudaramu berbuat salah, panggil dia bicara ampa mata. Nanti kalau dia tidak dengar, panggil tambah 1-2 orang lain. Tapi 1-2 orang lain yang datang ikut bicara, diharapkan adalah orang-orang yang bijaksana. Jangan sampai itu orang sementara mabuk, baru kita panggil dia bilang, mari omong dia dulu, mari kok injak kami dia sedikit dulu supaya. Nanti kalau dia tidak dengar, bawalah dia ke sidang jemaat. Kenapa dia pakai kata sidang jemaat? Supaya menyelesaikannya secara berjemaat. Nanti kalau dia tidak dengar, anggaplah dia sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Dia kasih tahu 1, 2, 3. Untuk pakai antara perjumpaan ini apa ini? Akal dan rasa. Jangan hanya pakai otak saja. Jangan juga hanya pakai perasaan saja.
Kalau tidak, nanti tidak beriman. Kelima, ini terakhir. Berhikmat dalam iman, menyadari kekurangan di hadapan Tuhan, dan mau mengevaluasi terus-menerus akan imannya kepada Tuhan. Jadi orang yang berhikmat dalam iman tuh, dia tidak bisa untuk mau tinggi hati di hadapan. Dia di hadapan Allah itu, dia sadar dia penuh dengan kekurangan. Sadar penuh dengan kekurangan, dia evaluasi lagi. Apakah saya masih tetap percaya Tuhan atau tidak? Yang ini kita ambil semua dari refleksi atas Salomo. Setelah lalu berhikmat itu, dia pikir dia sudah jalan betul. Oh, ternyata tidak. Dalam perjalanannya dia sadar tidak bisa. Salomo dalam seluruh kekayaan dan kelebihannya, kemudian dalam refleksinya bilang, aduh maaf, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah. Aduh, kalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu terjadi ketika dia makin tua, makin belajar dari keadaan, makin belajar dari pengalaman. Dia makin tahu. Ternyata saya masih banyak sekali kekurangan. Saya masih tidak berpengalaman. Saya tidak berpengetahuan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih adalah kesempatan untuk kita belajar bersama. Belajar beriman dan memahami. Tidak bisa kita pada satu kesimpulan lantas kita sudah tahu bahwa kita sudah mengetahui semua itu. Apalagi tentang Tuhan. Tuhan itu terlalu besar. Coba saudara berdiam diri sejenak, sebentar pulang saudara berdiam diri. Coba saudara renungkan masa-masa tersulit dalam hidup saudara yang saudara sudah berpikir sangat progresif, strategis. Ternyata yang Tuhan jawab tidak seperti apa yang saudara pikirkan. Menurut saudara bilang, betul ya, ternyata ini maksud Tuhan bagi saya. Baru kita bilang, ternyata kita ini bukan apa-apa, kita telah. Pernah aku tidak saudara mengalami, merasakan orang sementara mereka-rekakan yang jahat kepada saudara, tapi saudara tidak tahu. Nanti sudah lewat berapa puluh tahun kemudian baru, aduh ternyata itu waktu ada orang rencana. Dalam ketidaktahuan kita, tapi Tuhan ada jaga kita. Baru kita bilang, aduh Tuhan, ternyata. Jadi kita makin melihat kepada Tuhan tuh, kita menemukan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Untuk baik Tuhan menjaga kita, untuk baik Tuhan mengawal kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita angkat hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah supaya kami berhikmat dalam iman sebagai orang percaya. Janganlah hal-hal yang kemudian kami buat, kami bicarakan, kami lakukan, kami ternyata melakukannya tidak seturut dengan hikmat yang Tuhan mau atas kami. Tolonglah kami supaya firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandi Mano BSTH atas pesan yang penuh makna, berkat, dan inspirasi ini. Marilah kita renungkan dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera dan hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah setia dan berpegang pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin.